Puji Tuhan. Kurang Jawab semangat. Iya, jawab haleluya Iya. kurang semangat, Bang. Sekali lagi ya, Bang. Ya, sekali lagi, Bang. 1, 2, 3, puji Tuhan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dalam sekolah minggu di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung bersama Bang Polmer dan Abang Jandro. wah, lihat ya, dua abang ini abang yang besar-besar ya. Karena kita mau besar, mau kecil, mau keriting, mau lurus rambutnya semua anak Tuhan, sama-sama saja. Iya, Yang benar, penting Bang. kita memuji Memuji Tuhan. Bang, setiap hari Minggu jam 11 Iya. saya selalu menantikan channel YouTube Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Karena ada sekolah minggu. Oh iya, benar. Coba. Sekolah minggu. Dilihat lagi, siapa tahu ada adiknya yang masih bobo, ada kakaknya yang masih bobo, atau mungkin sedang main-main ya, Bang? Iya, kalau jam segitu biasanya main, Bang. Wih, tapi Iya. siang-siang panas, Bang. Oh iya, panas, Bang ya. Daripada siang-siang panas-panasan di luar, lebih baik kita sekolah minggu pada hari ini. Iya. Siapkan diri kalian supaya kita kemudian lebih semarak, kita nyanyikan dulu satu lagu yang begitu lama dari Bang Polmer zaman dulu sekolah minggu, Bang. Pujiannya apa Iya, tuh, Bang? Yang dari gini loh, Bang. Oh, yang dari terbit. Dari terbit matahari. Iya. Kita nyanyikan pujian dari terbit matahari, Bang. Pakai tepuk tangan dulu semuanya ya. Yang semangat tepuk tangannya dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama kita ulangi lagi, Bang. Dari terbit matahari, pakai gerakan semuanya. Dari kiri dulu ya. Dari kiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, haleluya. Puji Tuhan. Puji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Bang Polmer percaya deh udah siap semuanya. Silakan ambil posisi duduk yang baik. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau memulai ibadah dengan mengucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Nanti Bang Janrus akan memimpin kita di dalam doa. Kita mau serahkan supaya baik Bang Polmer, baik Bang Janrus yang memimpin pujian, baik Abang Miselnya, Bang Prengki yang bermain gitar, atau semua yang bertugas hari ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. Semua lipat tangan. Sikap berdoa yang bagus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari. Mari angkat tangan semuanya. Angkat tangan yang tinggi. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas segala kasih, kebaikan dan kemurahan yang daripadamu Tuhan, yang boleh senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, hingga kami pada saat hari ini Bapa, boleh kembali berada di tempat ini Tuhan, di mana kami akan melaksanakan ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau yang campur tangan, pimpin kami semuanya Tuhan, baik ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir, biar benar-benar hanya Tuhan saja yang boleh bekerja di tempat ini. Berkati kami Tuhan, baik saya beserta Bang Polmer yang memimpin dalam puji-pujian Tuhan, yang memakai mempergunakan kami Bapa, sehingga boleh memimpin anak-anak Tuhan dalam menaikkan pujian dengan penuh sukacita di hadapan-Mu ya Tuhan. Anak-Mu juga Tuhan Yesus, Bang Prengke yang memainkan musik, Tuhan yang memberkati ya Bapa lewat talenta yang Kau berikan dalam hidupnya Tuhan, biar boleh persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian setiap adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing pun Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati mereka, berikan mereka sukacita, sehingga dikala menaikkan pujian, betul-betul pujian itu menjadi persembahan yang harum untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu Tuhan kami serahkan setiap kehidupan kami pada saat hari ini Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, kita sudah berdoa Bang. Iya, Maka Bang. kita percayai hari ini Tuhan bersama dengan kita. Walaupun kita nggak lihat, Bang Polmer nggak lihat ya. Abang bisa lihat nggak anak sekolah minggu? Nggak kelihatan Bang dari sini Bang. Nggak kelihatan. Iya, Tapi benar. Bang Polmer percaya Tuhan Yesus pasti melihat dari Dari sorga. sorga. Dia kemudian mau memanggil nama setiap anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Dia mau panggil nama Michelle, dia mau manggil nama Yusuf, Iya. dia mau manggil nama siapa Bang anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu Abang ada Nelpina. Wah, Nelvina, disebutin. Ada siapa lagi Bang? Ada Kasih. Ada kasih satu Iya. persatu mau disebutin Semua namanya. disebutin. Maka kita harus bersukacita menyanyikan pujian ini. Dengar, dia panggil nama saya. Mari bersukacita bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Mari kita jawab sama-sama. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab apa Bang? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Stop dulu. Tadi kan dikatakan dengar dia panggil nama saya. Ini contohnya nanti Bang Polmer sama Bang Janrus. Jadi
Bang Janrusnya, dengar dia panggil nama saya Janrus, gitu ya. Ya, Dengar dia panggil, nanti tunjuk Bang Polmer ya. Oh, iya, Bang. Namamu Polmer. Ya, kalian di rumah boleh tunjuk kayak gitu ke kakak dan adiknya. Siapapun di rumah ya, kakak dan adiknya tunjuk. Kalau Ya, nggak ada kakaknya Bang? bisa mungkin manggil siapa ya Bang? Mamanya boleh Bang? Mamanya, tapi apa? Mama aja Mama, gitu. Oh, iya, gitu jangan ya. dipanggil namanya. Bapak, jangan panggil mamanya. Iya. Nama mamanya nanti gak sopan ya. Kalau ada bermama nanya gini, dengar dia panggil nama saya. Sebutin nama kalian. Dengar panggil namamu, Mama. Oke. Dari Bang Janrus dulu baru Bang Polmer. Ya. Oke. Dengar dia panggil nama saya. Yang semangat ya. Dengar dia panggil nama saya Janrus. Dengar dia panggil namamu Polmer. Dengar dia panggil nama saya Janrus. Juga dia panggil namamu Polmer. Dengar dia panggil gantian sini dulu. Polmer. Dengar dia panggil namamu Janrus. Dengar dia panggil nama saya Polmer. Juga dia panggil Ku jawab ya, namamu. sama-sama. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, Ku jawab ya ya. Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Waduh, indah banget Bang dipanggil Iya. namanya sama Tuhan Yesus. Iya, senang Bang ya. Iya, berarti kita adalah orang-orang yang pasti masuk Surga. surga. Waduh, luar biasa. Bang, tadi di awal Bang Polmer perkenalkan kita sebagai dua orang yang berbadan besar. Besar Bang ya kita. ya, Iya, Bang. besar nggak? Besaran abang apa saya? Abang Polmer ya. Bang Janrus ini rendah hati, nggak mau mengakui kalau dia badannya juga besar. Kita mau nyanyikan satu lagu yang ada badannya besar Iya. ya. Apa coba? King Kong. King Kong Badannya badannya besar. besar. Pakai gerakannya, pakai gerakan. Ikutin Bang Polmer sama Bang Janrus gerakannya. King Kong badannya besar. Tangannya ke atas sama-sama. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya Sekali lagi pendek. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, lompat. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Gak usah kaget kalau nggak bisa lompat Bang Polmer sama Bang Iya. Janrus ya, kan badannya besar ya. Tapi yang di rumah harus lompatnya Harus lompat, yang Bang. Iya, tinggi, harus lompat. yang semangat. Sekali lagi Bang, lebih cepat lagi gerakannya supaya nyanyi lebih semangat lagi Bang. King Kong badannya besar. Tepuk tangan semangat. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya Haleluya, pendek. lompat yang tinggi ya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Puji Tuhan.
Udah capek belum? Belum capek. Tapi Bang Jandrus udah keringetan nih, kasihan bener ya. Bang Jandrus boleh deh lap itunya dulu deh. Ambil dulu Bang tisunya Bang, gak apa-apa Bang, ambil tisunya dulu Bang. Itu semangat, liatin adik-adik. Abang Jandrus aja di sini semangat memuji Tuhan. Makanya di rumah juga kalian harus semangat memuji Tuhan. Cepat kayak Bang, mereka udah gak sabar memuji Tuhan nih Bang. Ayo Bang, satu lagi ya Bang, kita mau menyanyikan lagu Aku Bukan Pasukan Berjalan. Semua bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Semua bangkit berdiri. Ya, ikutin gerakan di depan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Aduh, udah capek tapi waktunya sekarang kita mau dikenyangkan dulu Bang. Iya, dikenyangkan dengan apa Bang? Firman Tuhan. Waduh, firman Tuhan yang udah dipersiapkan oleh Tuhan melalui guru sekolah minggu kita. Siapa sih Bang hari ini yang menyampaikan firman Tuhan? Hari ini yang firman Tuhan Kak Dosma. Bang. Kak Dosma. Ya. Yang berbanding terbalik dengan Bang Polmer sama Bang Jandrus. Ya, tapi walaupun Kak Dosma ini tidak besar, tapi firman Tuhan yang akan disampaikannya akan menjadi kesehatan bagi kita, kekuatan bagi kita. Kita mau menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada Sekali, sebab kau besar, semua angkat tangan yang tinggi. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bersuka cita. Jadi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, adik-adik
kita berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini boleh dimengerti oleh adik-adik semua, dan Tuhan berikan kekuatan supaya dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangannya, Alkitabnya juga disiapkan. Yuk kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, kalau pada saat hari ini Tuhan Yesus, di hari Minggu yang indah ini Tuhan, Engkau boleh berikan kepada semua anak sekolah minggumu untuk boleh Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau urapi saya yang boleh menyampaikan firman-Mu, berikan kepada saya hikmat, berikan kepada saya Tuhan pengetahuan dari sorga, supaya saya boleh dapat menyampaikan firman Tuhan dengan penuh urapan yang dari Tuhan. Dan jamalah semua anak sekolah minggumu Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada, yang betul-betul mau beribadah kepada Tuhan, buat mereka bersungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, dan mereka Tuhan berikan kekuatan untuk boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Perjanjian Baru, tepatnya di kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Yuk adik-adik, dibuka Alkitabnya, yang sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita sama-sama membacanya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Ini kalau kita baca perikopnya, itu perumpamaan tentang pengampunan. Jadi suatu saat Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau ada saudaraku berbuat dosa kepadaku, berapa kalikah ku ampuni saudaraku itu? Apakah 7 kali? Terus datang Tuhan Yesus mengatakan, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ya, nanti kakak terangkan apa maksud Tuhan Yesus ini. Tapi sebelum nanti kakak terangkan, Yesus mengatakan atau memberikan yang namanya contoh. Bagaimana sih pentingnya yang namanya memaafkan. Jadi pengampunan itu sama artinya dengan memaafkan. Yuk kita lihat, ini gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus
sebagai bentuk betapa indahnya orang yang mengampuni, ya. Oke, kita lihat ini contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Suatu hari ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Ya, jadi di sini raja ingin melihat siapa saja hamba-hambanya ini yang memiliki hutang. Ternyata didapatilah seorang hamba yang berhutang sangat banyak. Hutangnya ada 10.000 talenta. Ya, oke adik-adik, mungkin adik-adik bertanya, berapa sih Kak kalau dirupiahkan 10.000 talenta itu? Besar nggak sih Kak nilainya? Kita lihat ya. Oke. Nah, hitung-hitungan dulu sebentar ya. Matematikanya nggak apa-apa. Kita hitung-hitungan sebentar biar tahu adik-adik. Apalagi yang sudah kelas besar. Biar adik-adik mengerti ya. Jadi nanti di sini hamba itu yang punya hutang 10.000 talenta itu, diingat 1 talenta itu kalau kakak baca atau kalau kakak cari itu nilainya 6.000 dinar. Ya, jadi kalau dia punya hutang 10.000 talenta, adik-adik ya, berarti dia di situ 10.000-nya dikalikan dengan 6.000. Dan hutangnya ternyata kalau dihitung dalam dinar itu 60 juta dinar. Bayangin hutangnya 60 juta dinar kepada raja ini. Kak, dinar itu apa lagi Kak? Gitu ya. Dinar itu adalah upah seorang pekerja untuk 1 hari. Ya, misalkan nih papanya atau misalkan nih hamba itu punya hutang 1 hari diupah 50.000 1 hari. Berarti kalau dia hutangnya 60 juta dinar, berarti yang 50.000 itu kali 60 juta dinar. Berarti hutangnya 3 triliun. Bayangin ya. 3 triliun tuh hutangnya si hamba itu kepada raja itu. Banyak nggak 3 triliun itu Kak? Banyak sekali. Nih kakak tunjukin. Nah ya. Kalau dibilang triliun berarti banyak sekali uangnya. Ya, banyak sekali, bayangin sampai orang pun bisa susah menghitungnya saking banyaknya. Ya. Terus kira-kira sanggup nggak adik-adik hamba ini membayar hutang-hutangnya? Tapi kita lihat dulu. Ya, perhatikan. Raja itu meminta pokoknya harus dibayar uang ini, uangku ini. Yang 10.000 talenta ini, atau tadi berapa 10.000 talenta berapa rupiah? 3 triliun rupiah. Bayar hutangmu, kata raja ini. Kemudian karena si hamba ini tidak punya uang, karena dia tidak punya uang, maka di sini si raja itu mengatakan kalau kau tidak mau membayarnya, seluruh hartamu dijual saja. Kau, anak istrimu, pokoknya semua dijual. Ih, ngeri ya. Kalau dulu manusia itu bisa dijual adik-adik. Dijadikan sebagai budak. Kalau dijadikan sebagai budak, berarti dia disuruh kerja terus. Kasihan ya. Terus kira-kira hamba itu tadi sedih nggak kalau istrinya dijual, anaknya dijual, hartanya dijual, habis deh. Sedih nggak hamba tadi? Pasti sedih. Kemudian dia dengan segenap hati minta tolong sama raja. Tuan, tolonglah Tuan, berikan kepada saya waktu supaya bisa membayar uang itu. Tolong Tuan, kasihan anak saya, kasihan istri saya, nanti saya nggak punya apa-apa lagi Tuan. Tolonglah Tuan, katanya. Kemudian raja itu menatapnya dengan penuh belas kasih. Lihat, penuh belas kasih. Kemudian dia berkata, saking besarnya kasihnya kepada hamba ini. Udah, ya sudahlah aku kasihin sama kamu. Udah hutangmu itu dianggap lunas. Wih, 3 triliun dilunasin. Dianggap tidak ada lagi hutangmu. Pokoknya kamu bebas. Udah sana pergi. Berterima kasih nggak hamba itu adik-adik kepada si raja ini? Berterima kasih sekali. Bayangkan yang uangnya 3 triliun itu. Hutangnya itu dianggap lunas. Adik-adik kalau punya uang 3 triliun mau diapain? Macam-macam kan? Karena 3 triliun itu banyak sekali. Tapi itu dianggap lunas oleh raja ini. Baik nggak raja ini adik-adik? Baik sekali. Ya. Nah setelah itu keluarlah hamba ini. Wah dengan senang hati dia. Hutangku lunas. Aduh baik sekali raja itu.
3 triliun, lunas. Kemudian dia berjalan keluar. Di perjalanan tiba-tiba hamba itu bertemu dengan temannya. Dia ingat, ini nih yang punya utang sama aku. Enak-enak dia. Mau aku samperin dulu dia. Enak aja dia nyantai-nyantai di situ punya utang sama aku. Kemudian si hamba yang tadi itu dilunaskan hutangnya sama raja tadi berkata kepada temannya nih, "Hei, kamu kan ada utang sama aku 100 dinar. Mana? Bayar, mana?" Kira-kira hamba yang ditagih ini ada nggak uangnya adik-adik? Nggak ada uangnya. Padahal cuma 100 dinar. Nah kita ini lagi hitung-hitungannya, 100 dinar. 100 dinar itu kalau dia upahnya satu hari 50.000, berarti 100 dinar itu hutangnya 5 juta sama si hamba itu tadi yang dilunasin sama raja itu tadi hutangnya. 5 juta doang. Tapi si hamba yang tadi bilang apa sama orang, siapa namanya? Nah ini ya 5 juta cuma segini ya. Coba 5 juta cuma segini. Bayangin ya, seginilah, beda dengan yang 3 triliun tadi. Ya, coba kalau kita lihat, si hamba tadi memohon kepada orang, si hamba yang satunya lagi. Tuhan, tolonglah supaya hutangku itu nanti sajalah aku bayar. Enak saja kamu, padahal si hamba tadi itu nggak ingat kalau hutangnya dari raja itu sudah dilunaskan. Tapi sama temannya dia nggak berbuat kasih. Perhatikan nih, lihat perbedaannya. 3 triliun dilunasin oleh raja itu. Dianggap lunas, gak usah dibayar. Tapi yang 5 juta hutangnya kepada temannya itu ditagih-tagih. Jahat gak sih si hamba tadi itu? Yang memaksa temannya supaya bayar hutangmu yang 100 dinar itu. Atau yang 5 juta itu bayar. Dia gak ingat kalau dia sudah hutangnya 3 triliun itu dilunaskan oleh raja yang tadi. Nah, si hamba tadi itu merasa sangat benci sekali dengan orang yang punya utang 5 juta atau 100 dinar ini. Kamu tidak mau bayar sekarang. Kalau kamu tidak mau bayar, berarti saya masukkan ke penjara. Masukin ke penjara, langsung dia diambil oleh si pengawal. Lihat gambarnya adik-adik ya. Lihat, dia mau dimasukkan ke penjara. Nah, waktu dimasukkan ke penjara, teman-temannya melihat adik-adik. Melihat, aduh ini nggak mikir, dia hutangnya sudah dilunasin sama raja 3 triliun lagi. Itu temannya yang 5 juta malah dimasukin ke penjara, nggak ada kasihannya sama sekali. Aduh katanya kesel teman-temannya ini. Kemudian teman-temannya ini ngadu sama raja ini. Nah ngadu dia, "Tuan, hamba yang telah kau lunaskan itu hutangnya yang dianggap lunas oleh Tuan, dia telah memenjarakan temannya yang hutangnya cuma 5 juta Tuan, atau yang 100 dinar Tuan." Masa sih? Kata raja ini. Kemudian apa yang terjadi? Raja tadi memanggil hamba yang tadi. "Kamu ini tidak ada belas kasihmu sama temanmu. Aku saja yang hutangmu 3 triliunan itu, yang besar itu, yang 10.000 talenta itu, kuanggap lunas karena aku kasihan kepadamu. Tapi kamu sama temanmu gak ada belas kasihnya. Jadi mulai sekarang hutangmu yang 10.000 talenta itu, kuanggap itu ada lagi. Kamu harus bayar." "Tuan," katanya, "tolonglah, tidak bisa. Masukkan dia ke penjara," katanya. Dimasukkanlah si hamba tadi ke penjara. Sampai lunas hutangnya. Lihat adik-adik. Dari gambaran tadi, contoh yang dibuat oleh Tuhan Yesus, raja itu menggambarkan siapa adik-adik? Menggambarkan Tuhan Yesus. Hamba tadi yang memiliki hutang itu menggambarkan manusia yang berdosa. Sedangkan hutang itu menggambarkan dosa manusia. Bayangkan adik-adik. Ya, raja tadi memiliki belas kasih yang sangat besar. Pengampunannya luar biasa. Ya, jadi kalau kakak ulang lagi dari firman Tuhan yang pertama tadi, dari awal, Petrus berkata, "Kalau saudaraku berbuat jahat kepada aku Tuhan, berbuat jahat, minta ampun lagi, minta maaf sama aku, ku ampuni.
Dia berbuat jahat lagi, ku ampuni lagi. 7 kali aja kan Tuhan aku mengampuninya. Oh enggak. Oh enggak, kata Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata, kalau mengampuni itu 70 kali, 7 kali. Artinya apa? Kita selamanya, selama kita hidup harus sanggup mengampuni. Yesus saja mau mengampuni. Apalagi kita. Adik-adik ya, apalagi kita. Jadi kita nggak boleh memiliki yang namanya hati yang pendendam. Misalkan aja, ada temannya yang memecahkan gelas kalian di rumah. Kemudian dia dengan menyesal, aku minta maaf ya. Terus kalian bilang, kamu ini gelas kesayangan mamaku. Aku nggak mau maafin kamu. Nanti aku dimarah sama mamaku, pokoknya ganti. Nggak boleh seperti itu. Tuhan Yesus berkata, gimana Tuhan Yesus berkata? Harus mau memaafkan atau mau mengampuni. Ya sudah, dimaafkan. Tapi jangan pula kalau kita lihat selanjutnya. Nah, kalau temannya minta maaf, ya dimaafin. Tapi jangan pula begini, sudah dimaafin, ya nanti aku maafin. Tapi di belakang dia ngomongin teman yang sudah minta maaf tadi. Itu tuh, misalkan si Michelle misalkan. Itu tuh si Michelle udah minta maaf dia karena dia mecahin gelas mamaku. Gitu kayak gitu orangnya begini. Nah nggak boleh. Kalau sudah mau memaafkan berarti nggak boleh diingat-ingat lagi kesalahannya. Atau sudah dimaafin, ya aku sudah maafin kamu. Tapi kalau ketemu masih belum mau negor. Nah itu berarti dia tidak mau memaafkan dengan segenap hati adik-adik. Ya, jadi kalau ada temannya minta maaf harus dimaafkan. Nah jadi kita harus mau mengampuni dengan segenap hati. Kalau segenap hati itu berarti nggak setengah-setengah. Kesalahan teman-temannya nggak boleh diingat. Jadi kalau Tuhan Yesus seperti gambaran raja tadi, bayangin adik-adik, 3 triliun dia dianggap lunas. Bayangkan seperti Tuhan Yesus, Tuhan kita yang agung itu, darahnya tercurah gimana? Di Kalvari, itu harganya mahal untuk menghapus dosa-dosa kita. Makanya adik-adik kalau 3 triliun itu sampai kita mati, atau misalkan kita hidup misalkan paling lama berapa? Misalkan 70 tahun. Kalau dia 70 tahun, 3 triliun tadi mungkin enggak, itu tidak akan terkumpul sama kita kalau gaji kita cuma segitu-gitu aja. Kecuali 1 bulan, gajinya 1 miliar misalkan aja ya kan. Sampai kita berumur 1000 tahun pun mungkin, itu tidak bisa membayar kasih Tuhan, penebusan Tuhan untuk kita. Makanya kata firman Tuhan, darah Tuhan Yesus itu sangat mahal. Kita dosanya dosanya itu, penebusan Tuhan itu tidak bisa dinilai. Ya, tidak bisa dibayar. Makanya kita harus sungguh-sungguh terhadap Tuhan Yesus. Kalau disuruh guru sekolah minggunya berdoa, ya berdoa, rajin berdoa. Mau makan berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, mau tidur berdoa. Supaya Tuhan Yesus kita itu senang. Jadi kalau Tuhan Yesus saja mau mengampuni, kita juga mengampuni. Kan aku berat luka mengampuni itu. Berat kali luka mengampuni itu. Gengsi aku. Masa orang dia yang salah aku yang mengampuni? Malas sekali aku. Iya kan? Kita minta, ingat Tuhan Yesus sudah mengampuni. Berarti Tuhan Yesus juga sanggup memberi kita kekuatan supaya kita sanggup mengampuni. Ya adik-adik ya, jadi nggak boleh dendam. Kalau kita dendam sama teman-teman kita yang pusing. Kenapa? Kita nggak bisa tidur. Iya nggak? Dia itu, ketemu tadi di sekolah. Pusing aku lihat dia itu. Nggak suka ngeliat mukanya itu. Aduh, udah orangnya jelek. Udah orangnya nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau kita punya teman, kalau misalkan dia berbuat salah, harus mau mengampuni. Mau memaafkan ya. Memaafkan dengan segenap hati. Oke, kita lihat ya. Adik-adik, ini singkat saja firman Tuhan hari ini. Intinya kalau kita mau mengampuni, Tuhan juga mau mengampuni. Ini ada ayat hafalan ya, dari Lukas 6 ayat 37c. Ampunilah dan kamu akan diampuni.
Sama seperti raja tadi adik-adik. Ya kan? Sama seperti raja tadi. Temannya si hamba tadi yang temannya punya hutang dimasukin ke penjara. Setelah ketahuan itu temannya di penjara, datang si hamba tadi dipanggil lagi oleh raja. Karena si hamba ini tidak mau mengampuni, raja tadi juga kembali tidak mengampuni, balikin lagi dia ke penjara. Jadi kita harus mengampuni dulu, kita harus memaafkan dulu supaya dosa kita juga bisa diampuni oleh Tuhan. Ya, jadi adik-adik, kakak mau tanya yang di rumah, coba dulu tunjuk tangan. Siapa di sini yang pernah membuat mamanya kesal, tapi setelah itu berani minta maaf? Coba dia tunjuk tangan, yang di rumah. Pinter. Ya, jadi kalau mamanya kesal, terus kita marah-marah, kita harus minta maaf. Maaf ya mah, aku tadi sudah salah. Atau misalkan aja nih, kalau misalkan di sekolah misalkan ketika upacara, ditonjok. Ditonjok giginya hilang misalkan. Giginya hilang. Kalau zaman dulu, giginya hilang, ganti giginya hilang juga dong. Gigiku sudah hilang. Awas kamu ya, gigimu juga harus kuhilangkan. Ada firman Tuhan ngomong, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Jadi kalau matanya hilang karena ditonjok atau dipukul, mata dia juga harus dipukul. Itu zaman sebelum Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak kayak gitu. Kalau mata kita misalkan dipukul, terus temannya yang mukul tadi minta maaf, enggak berarti bilang gini, mataku sudah begini, sini matamu, biar kupukul lagi. Enggak gitu kata Tuhan Yesus. Kalau temannya minta maaf, kita harus mau memaafkan. Ya, karena memaafkan itu sangat indah. Ya, jadi kalau dibilang dia mengampuninya 70 kali 7 kali. Berarti terbatas dong Kak. 70 kali 7 kali. Berarti kalau 70 kali 7 kali 490 kali dong Kak kita memaafkannya. Oh enggak. Maksudnya 70 kali 7 kali. Kita lihat ya, sebentar, lihat. 70 kali 7 kali artinya kita mengampuninya tidak terbatas. Kita selama hidup kita harus terus mengampuni. Ya, jadi jangan pernah kita merasa dia sudah kumaafkan, pokoknya besok-besok aku tidak akan memaafkan dia. Enggak boleh kayak gitu. Selama kita di dunia kita harus mengampuni, tapi dengan syarat orang itu minta maaf atau kita memaafkan teman kita yang salah itu dan tidak mengingat segala kesalahannya. Ya, kecuali begini, kok kalau dia kerjanya menghina Roh Kudus, itu enggak diampuni. Itu nantilah ya. Oke, intinya kalau ada teman kita yang mau minta maaf, kita harus memaafkan. Ya, itu saja firman Tuhan hari ini. Diingat ayat hafalannya. Oke, ampunilah, kita sama-sama baca ya. Lukas 6 ayat 37c. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yuk tutup matanya, adik-adik yuk di rumah yuk. Coba, Lukas 6 ayat 37c. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Pintar. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, itu dia firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada hari ini. Kita akan berdoa, kita angkat dulu pujian bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Hatiku, adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, bernyanyi yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Matanya ditutup, kita bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Yang kuat suaranya, kau mengasihiku, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Persembahan, gua angkat tangan yang tinggi, yang kuat suaranya. Hanya ini Tuhan, persembahan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu, sebagai alatmu. Hanya ini Tuhan permohonanku,
lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh bernyanyi adik-adik. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa Hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Hanya ini persembahanku. Persembahanku. Segenap hidupku. Segenap hidupku. Jiwa dan raga. Sebab tak ku miliki. Sebab tak ku miliki harta yang cukup berarti, untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku. Permohonan, terimalah Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Sebagai alatmu seumur hidupku. Semuanya sungguh-sungguh berdoa, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang boleh kami dengarkan. Tentang betapa luar biasanya pengampunan yang boleh Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Begitu mahal darah-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami Tuhan Yesus. Begitu luar biasa Tuhan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, terlebih dari sekolah minggu kami Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini. Buatlah mereka Tuhan Yesus menjadi anak yang selalu mau sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat mereka Tuhan mau memaafkan, penuh kasih terhadap teman-temannya, penuh kasih terhadap saudara-saudara ataupun kepada orang tuanya. Dimanapun mereka berada. Buat mereka menjadi teladan, menjadi contoh yang baik sebagai anak Tuhan. Dan mereka Bapak Surgawi boleh menjadi anak yang senantiasa Engkau berkati, menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu rajin berdoa, rajin beribadah, rajin memuji-muji muliakan nama Tuhan, dan senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, jagai semua anak sekolah minggumu, orang tua anak sekolah minggumu, bahkan semua jemaatmu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan perlindunganmu senantiasa nyata bagi kami Tuhan, dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan, bahkan dari segala virus, penyakit corona, bahkan penyakit apapun juga Tuhan. Balut bungkus kami semua dengan darah-Mu, berkati kami semua Tuhan di dalam segala kasih-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau telah beri kepada kami kekuatan untuk boleh melakukan firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Ku dengar nama Yesus sungguh indah dan mulia. Adik-adik yang di rumah bernyanyi dengan sungguh penuh sukacita. Ku dengar nama Yesus. Ku dengar nama Yesus sungguh indah dan mulia. Sungguh indah dan mulia. Ku dengar nama Yesus, kisah tentang kasih-Nya. Ku dengar Yesus sayang semua orang. Dan Tuhan Yesus sayangku juga. Oh Tuhan Yesus yang kuat suaranya. Oh Tuhan Yesus, aku cinta Kau. Oh Tuhan Yesus yang kuat suaranya. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku, pegang tanganku. Aku percaya, aku percaya.
berjumpa kembali di sekolah minggu online minggu depan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan yang indah telah kita dengarkan tadi dari Kak Dosma ya. Yang ayat hafalannya tadi, ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah adik-adik, Bang Polmer menjanjikan kalau minggu ini akan ada kuis untuk anak kelas kecil sampai kelas 3 SD. Nah perhatikan, ini kalau kali ini kuisnya atau gamesnya sangat sederhana, sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, yang temanya adalah nanti dari kelas kecil, dari yang baru belajar ngomong, yang udah bisa ngomong sih ya, sampai kelas 3 SD, kalian kemudian memvideokan diri dengan cara sedang meminta maaf. Ya, mungkin kalau yang kecil bisa boleh minta maaf sama kakaknya, boleh minta maaf sama mamanya, sama bapaknya. Kenapa Bang Polmer ajak kuis ini? Karena banyak orang yang susah minta maaf. Jadi contohnya kayak gini, Ma, maafin aku ya, aku tadi sudah salah. Cukup ngomong kayak gitu. Kalau kelas kecil boleh kayak gitu, yang mungkin masih belajar ngomong. Tapi kalau yang mungkin kelas 3 SD, kelas 2 SD, boleh ditambahkan kata-katanya. Nanti akan Bang Polmer jadikan 2 kategori yang dinilai. Yang pertama adalah yang belum sekolah, sampai kemudian TK. Kategori kedua adalah kelas 1, 2, dan 3. Jadi ada 2 kategori untuk anak kelas kecil. Dan jangan lupa untuk yang kelas besar, kuis kita yang seperti minggu kemarin Bang Polmer sampaikan. Bagaimana kalian menceritakan tentang anak yang taat ataupun anak yang tidak taat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau misalkan lupa silakan buka video minggu kemarin. Oke, bisa dipahami? Kumpulnya kapan? Kumpulnya paling lambat tanggal 14 November. Jadi kalian buat videonya, video meminta maaf untuk anak kelas kecil, lalu video untuk menceritakan anak yang taat dan tidak taat sesuai firman Tuhan untuk kelas besar. Lalu dikirim kepada guru sekolah minggunya. Biar guru sekolah minggunya juga boleh kirim ke Kak Nita, ke Kak Indri, Kak Tata, atau ke Bang Polmer gak apa-apa. Bisa ya? Puji Tuhan.